Halo Sobat UMKM, kali ini Torang mau kudapat lagi di UMKM Go Digital. Dan di episode kali ini Kia bakal ajak Sobat UMKM buat berkunjung ke rumah produksi cemilan yang sudah cukup lama dan masih menjadi favorit di masyarakat. Penasaran kan? Ya udah yuk, kita langsung ke sana. Tempat yang akan saya datangi kali ini adalah tempat yang menjual aneka cookies. Namanya Valia Cake and Cookies. Permisi. Halo Kak, aku Saskia, tim dari UMKM Go Digital. Iya, halo. Kebetulan hari ini kita ada produksi. Mari kalau mau lihat di ruang produksi. Ayo, siapa nih yang gak doyan sama cemilan kue kering? Kalau Kia sih suka ya. Secara rasanya manis dan gurih, bikin perasaan jadi happy, dan mood jadi semangat lagi. Ini ada berapa jenis kue sih yang diproduksi di sini? Untuk saat ini untuk kue kering itu ada 50 jenis. Wow, 50 jenis? Untuk kue basah itu ada 20. Terus kalau untuk produksi setiap hari itu ada berapa jenis? Atau sesuai orderan kah? Iya, sesuai orderan. Jadi kayak tidak buat yang secara banyak terus disimpan begitu tidak? Iya, betul. Kami buatnya sesuai orderan biar Jaga kualitas juga. tetap fresh. Iya, betul sih. Kalau ini DP nama kue apa? Ini good time. Jadi di dalamnya itu ada kenari, ada mente, ada choco chips. Ini kue-kue yang lain apa sih namanya? Aku tidak tahu soalnya DP namanya. Kalau ini lidah kucing. Oh, unik ya DP nama, aku baru pertama dengar. Ini ada 2 varian, ada lidah kucing ori yang seperti ini dan lidah kucing Nutella itu yang ada lapisan Oh, coklat. jadi dia kayak ini, maksudnya kayak kasih makan apa gitu? Iya, terus di tengahnya ada coklat. Di Pele Valia ini, semua cookies yang dibuat selalu fresh from the oven. Lihat Jo sendiri. Bahan-bahan yang digunakan pun berkualitas. Gak lupa, SOP yang dijalankan pun sudah sesuai standar yang ada. Kalau ini lagi bapahat. DP Bapahat nama kue choco cheese. cheese. Jadi kalau choco cheese itu dia ada keju di sini dan coklat di pinggir. Jadi ada 2.
paduan coklat dan keju. Ini apa? Kalau ini stick coklat keju. Jadi di atasnya ada stick coklat, terus parutan keju. Kalau itu almond lapis susu. Di tengahnya ada susu biar pas makan itu ada patah kalau makan. Oh, tapi cuman ini aja. Maksudnya tidak dilapis begitu, tidak atau ada dilapis? Nah, dilapis susu di tengah. Jadi kayak renyah begitu ya? Iya, renyah. Ini sama dengan Iya, yang di sama sana? kayak yang ini. Ini kalau misalnya adonan mentah. Oh, aku pikir kayak langsung di ini ya, apa namanya? Jadi dipakai cetakan. Pakai cetakan. Biar tetap tak ukur ya? Iya. Oh, itu DP cara. Iya, kalau itu lidah kucing ada cetakan sendiri. Oh. Padahal awalnya sekecil ini ya DP-nya. Baru jadi macam itu deh. Berawal dari hobi suka nyemilin cookies dan suka membuat cookies, Farah dan ibunya akhirnya memutuskan untuk memulai menjalankan bisnis ini. Ini nastar kan? Iya, kalau untuk nastar di Valia selainya itu homemade, orang buat sendiri. Jadi memang sangat-sangat menjaga kualitas ya? Iya. Ini lagi DP apa ya? Ukuran ditimbang Biasanya berapa kalau ukuran? 6 gram. Jadi tidak ada DP yang besar sedikit, Iya. kecil sedikit gitu ya? Kalau untuk nastar di Valia ada 2 varian, yang nastar klasik dan nastar keju. Kalau nastar plastik itu bagaimana? kalau keju itu cuman olesan telur. Biasanya ada orang yang tidak suka keju kan, jadi orang buat 2 varian. 2 varian. Oh, kalau dalam satu toples itu biasa isi berapa? Kalau Bisa isi dihitung ya atau? tergantung ukuran juga. Biasa, iya. Meskipun dulunya hanya skala rumahan, namun bukan berarti tidak memperhatikan kualitas, baik dari proses pembuatan maupun bahan. Justru, karena ingin menciptakan cemilan cookies yang sesuai dengan selera, mereka beberapa kali melakukan uji coba serta evaluasi racikan adonan. Sampai akhirnya mereka pun berhasil mendapatkan resep yang sempurna. Di Belle Livalia ini menyediakan banyak sekali cemilan, kue kering, kue basah, semua diproduksi di sini. Tuh, kue-kue yang dipajang di etalase ini semua fresh from the oven loh. Fun fact-nya lagi, kebanyakan kue ini sudah bertuan alias sudah di booking order sama pelanggan setia mereka. Wah, kebayang sih gimana enaknya kue-kue ini. Di Belle Livalia ini memang sengaja tidak memasarkan via gerai-gerai yang lain selain di sini. Alasannya sederhana. Si owner ingin leluasa mengontrol kualitas kue-kue ini serta mengawal tenggat waktu dari produk itu sendiri.
Nama Valia sendiri adalah singkatan nama dari Farah bersaudara, yaitu Farah, Al, dan Lia. Setiap hari besar permintaan selalu membludak. Bahkan banyak pesanan yang sudah diorder 1 hingga 3 bulan sebelum hari H tiba. Luar biasa ya sobat. Yang paling bikin salut lagi, Valia Cookies juga ternyata memberdayakan warga sekitar untuk ikut menjadi karyawannya. Ada sekitar lebih dari 15 orang yang saat ini ikut bekerja. Meski begitu, kualitas tetap menjadi prioritas utama. Setelah ini masih akan ada perbincangan menarik dengan owner dari Valia Cookies. Jangan kemana-mana, tetap di UMKM Go Digital. UMKM berkualitas, UMKM naik kelas. Nah Sobat UMKM, tadi kan Kia udah lihat ruang produksi dan sekarang Kia mau ngobrol-ngobrol bersama owner dari Valia Cookies. Kak, gimana sih awal mula merintis usaha ini? Awalnya itu dimulai dengan hobinya mama buat kue, terus torang juga suka makan kue, tapi kadang kalau mau beli kue di luar itu tidak sesuai dengan seleranya torang. Jadi kayaknya aku dengan mama pikir kayaknya buat sendiri aja deh. Jadi torang mulai buat kue, terus akhirnya torang coba pasarkan di media sosial. Awal memasarkan ataupun dipasarkan kepada masyarakat itu tahun berapa? Tahun 2017, itu awalnya itu torang posting di Facebook. Tapi sudah mengalami beberapa trial dan error? Iya, betul. Torang R&D dulu sampai sesuai torang pe selera. Torang cari resep yang enak, yang pas, begitu. yang pas, betul. Terus torang mama awalnya posting di sosial media pribadi, belum ada sosial media jualan. Iya. Kak, ada tidak tantangan dalam menjalani usaha ini? Di tantangan di awal usaha itu torang kesulitan dalam segi modal. Jadi pasar meningkat, permintaan pasar meningkat, tapi torang kesusahan untuk modal. Jadi susah untuk produksi dalam jumlah besar untuk awal-awal. Tapi semakin kesini tantangannya itu ada pada bahan baku. Kadang ada bahan baku yang pada saat hari-hari besar itu kosong. Jadi misalnya ada topping coklat atau yang bahan-bahan lain itu kosong. Jadi kadang kalau bahan baku kosong di toko itu ada, tapi tidak sesuai dengan standarnya Valia. Jadi torang lebih memilih untuk ganti kue, ganti varian daripada mau paksa dengan produk yang tidak sesuai standar. Terus sejauh ini sudah dipasarkan di mana saja? Kayak ada jualan secara online? Iya, torang jualan secara online dan offline. Kalau online itu torang memanfaatkan media sosial. Ada TikTok, Instagram, Facebook. Kalau offline itu biasanya torang kalau orang datang beli kue, torang sisipkan juga tester-tester. Jadi itu yang membedakan dengan maksudnya dengan toko-toko kue lain ya. Iya. Jadi bisa sekalian ini mau tester ini biar orang lain lebih tertarik lagi mengambil yang lain gitu. Ada lagi tidak kendala dari menjalani usaha ini?
Ada satu lagi kendala, kalau kue-kue di Valia itu lumayan lembut. Jadi kalau orang kirim keluar daerah itu sampai di sana biasanya pecah. Jadi orang itu untuk sekarang belum menerima Kiriman di luar daerah. Biasanya itu kalau di luar daerah, dorang bawa sendiri. Kalau mau berangkat. Kakak mungkin bisa di-spill kayak nama-nama platform online-nya, apa-apa saja? Kita ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook dengan nama Valia Cookies. Jadi orang-orang bisa langsung pesan di semua platform itu? Iya, betul Kak. Biasanya untuk jam ordernya itu dari jam berapa? Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Terus Kak, di era sekarang ini kan sudah banyak nih pesaing-pesaing. Nah, gimana sih taktik bertahan di era saat ini dengan penjualan kue yang bukan cuma di sini kan, jadi di banyak tempat juga kan ada. Gimana taktik dari Valia Cookies dalam mempertahankan? Nah, taktik utama yang dipakai Valia Cookies yang pertama itu konsisten dengan rasa, kualitas, menjaga hubungan baik dengan customer, terus mengikuti perkembangan pasar. Kalau menjaga hubungan baik itu kayak mungkin ada apa gitu yang berbeda dari Valia Cookies? Mungkin kayak ada promo-promo atau ada bundling, begitu ada nggak sih? Biasanya Valia Cookies ada promo mungkin setiap weekend, orang buat promo. Biasanya juga orang ambil banyak, orang kasih bonus. Ada ini tidak kayak paketan-paketan begitu yang bisa? Biasanya orang beli 2 gratis 1 atau beli ini gratis ini. Beli kue kering gratis brudel, kue basah. Itu biasanya kayak setiap hari kah atau ada Tidak, hari tertentu? hari-hari tertentu aja. Mungkin weekend. Kak, terakhir nih, ada nggak sih kayak motivasi buat para pengusaha atau pelaku UMKM di luar sana biar tetap mempertahankan produk atau jualan mereka? Motivasi dari Valia ya, mungkin jangan takut memulai dari hal kecil, tetap konsisten dan percaya peluang berkembang selalu terbuka. Oke, terima kasih ya Kak, sukses buat Valia Cookies. Sobat UMKM, Ki akan kembali, jadi jangan kemana-mana, tetap di UMKM Go Digital. Setiap hari selalu ada produksi, baik itu untuk pesanan maupun stok di galeri. Bagi Valia, selalu menyetok produk merupakan satu taktik jitu agar pelanggan tidak kecewa dan lari. Jadi, bisa dibilang pelanggan bisa makan cookies meskipun bukan di hari-hari besar saja. Di era digital ini, konsisten menjadi syarat mutlak bagi Valia agar bisa terus eksis dan bertahan di jalur bisnis yang sudah banyak saingannya. Meski begitu, Valia terus berupaya untuk memanfaatkan teknologi yang ada sebagai sarana pemasaran dan promosi. Bisa lewat sosial media, bisa juga langsung membeli di galeri seperti saya. Ini buat Kak Kia. Terima kasih Farah. Buat Sobat UMKM yang penasaran dengan rasanya, Sobat bisa langsung datang ke Bele Li Valia. Sampai di sini dulu episode UMKM Go Digital kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wah, terima kasih ya Farah. Iya, sama-sama Kak. Banyak sekali ya.